Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali karena hari ini kita kembali bertemu di dalam kelas yang baru ya. Kalau kemarin kita baru melangsungkan kelas pengantar doktrin Alkitab, baru kemarin saja selesai. Hari ini kita akan sudah masuk di dalam kitab yang akan kita gali yaitu Injil Yohanes. Tapi kita nggak akan gali seluruh pasal gitu ya, karena kita akan fokus untuk menggali pasal 13 sampai pasal 17 dengan tema besar yaitu Paskah Intim. Kenapa sih cuma 5 pasal ini yang akan kita gali? Karena nantinya kita akan melihat bagaimana percakapan yang intensif yang dilakukan oleh para murid-muridnya dengan juga Yesus sebelum kematiannya. Dan ini bukanlah sebuah percakapan yang biasa gitu, tetapi akan ada makna yang akan kita pelajari setiap harinya dalam 5 pasal ini. Untuk teman-teman yang pertama kali mungkin baru mengikuti kelas MLC, khususnya bedah kitab, mungkin penasaran Masian gitu ya, bedah kitab ini apa? Saya selalu tidak lupa mengingatkan bahwa bedah kitab ini adalah satu program dari Sabda MLC untuk kita bisa menggali, mendalami, dan juga menyelidiki kitab-kitab, surat-surat, atau juga sejarah dari Alkitab dengan metode dan cara yang menggali dengan cara yang relevan, menarik, dan juga pastinya menyenangkan. Dan 5 hari ke depan kita akan menggali khususnya pasal 13 sampai 17 dari Injil Yohanes. Dan kami juga ingatkan ini kelas komitmen, jadi harapannya Bapak Ibu semua yang bergabung harus mengikuti juga dengan komitmen yang penuh gitu ya. Karena nanti Rea akan jelaskan di panduan kalau 3 kali berturut-turut tidak bisa mengikuti dan terus drop out, mungkin akan ada sanksi yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi harapannya bisa komitmen mengikuti kelas bedah kitab Yohanes ini. Kita akan melihat dulu agenda yang pertama untuk kita akan melihat gambaran besar dari pemaparan materi saya hari ini. Agendanya pasti dengan tema besar di sini yaitu Pasca Intim. Nanti di bagian pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar, khususnya dari Yohanes 13 sampai 17. Nanti kurang lebih latar belakang dari Yohanes dan Injilnya juga saya akan paparkan. Di bagian kedua kita akan menonton The Bible Project. Ini satu video dari Injil Yohanes, tapi hanya bagian kedua yang akan kita lihat. Nah, di bagian ketiga nanti kita akan belajar tentang alat-alat dan cara belajar Alkitab yang bisa kita pakai ketika kita menggali dan mendalami firman Tuhan. Dan di bagian terakhir kita akan melihat nanti pelaksanaan diskusi kelas kita ini akan seperti apa, dan nanti akan ada penutup gitu. Oke, kita akan masuk di bagian pertama ya. Kita akan masuk di slide berikutnya. Kita akan melihat aspek-aspek penting dari Rasul Yohanes, latar belakangnya, ciri khasnya, dan apa juga kaitannya dengan kasih atau pasca intim atau relasi intim yang akan kita gali bersama-sama selama 5 hari ke depan. Oke, next. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes ini adalah Injil yang unik dan tidak masuk dalam Injil sinoptik. Mengapa? Kalau kita, Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti kelas pengantar Injil sinoptik ya. Injil sinoptik ini biasanya hanya ada 3, karena Injil ada 4 ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan 3 ini masuk masuk ke dalam kategori sinoptik karena Matius, Markus, Lukas melihat kelahiran Yesus sampai kebangkitan Yesus sampai kenaikan Yesus itu dari kacamata yang sama. Itu artinya optik ya, kacamata, sin itu artinya bersama-sama. Tetapi meskipun Injil Yohanes ini Injil keempat, dia tidak masuk di bagian yang sinoptik bersama dengan ketiga Injil Matius, Markus, Lukas. Kenapa dia tidak masuk ke dalam Injil sinoptik? Karena yang pertama, alasan yang pertama kita akan lihat bahwa Injil Yohanes ini memiliki 90% kekasan pribadi yang tidak dimiliki oleh Injil sinoptik. Apa saja sih ciri-ciri kekasan pribadi yang hanya dimiliki secara personal oleh si Yohanes, satu Injil Yohanes gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin nanti teman-teman di modul pesta.org itu ada namanya pengantar Injil sinoptik, silakan teman-teman pelajari gitu. Tapi saya akan jelaskan sedikit bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan ketika dia menuliskan Injilnya, dia itu adalah saksi mata langsung. Makanya sifat atau penulisan dari Yohanes itu sangat personal sekali dan sangat inti sekali, dan itu salah satu adalah ciri khasnya. Kenapa? Karena dia banyak menekankan tentang percakapan yang dilakukan itu pribadi gitu ya, face to face. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Nikodemus dan Yesus, perempuan Samaria dan Yesus, Lazarus dan Yesus, itu tuh cuma ada di Injil Yohanes yang dilakukan secara personal antara Yesus dan tokoh yang lainnya gitu ya. Jadi sangat khas
secara pribadi itu sangat khas sekali di dalam Injil Yohanes ini. Yang kedua, Injil Yohanes ini adalah sumber yang sahih tersendiri dan dapat berdiri sendiri. Saya katakan juga dapat berdiri sendiri karena tadi balik ke nomor satu, dia memiliki 90% kekhasan pribadi. Walaupun kalau kita belajar sedikit tentang Injil-Injil gitu ya, Injil Markus itu adalah Injil yang paling awal. Matius, Lukas itu banyak beberapa dikutip ada namanya sumber-sumber ya, sumber M, sumber Q, sumber L gitu ya. Memang agak rumit, berarti bisa dipelajari secara mandiri. Tetapi sumber dari Yohanes ini sendiri menyajikan materi yang sebagian besar itu tidak ditemukan di Injil Injil Matius, Markus atau Lukas. Walaupun mungkin beberapa ada gitu ya. Tetapi sebagian besar itu berdasarkan kedekatan antara Yohanes sendiri dengan apa yang dilakukan bersama dengan Yesus dan pastinya dengan murid-murid yang lain gitu. Nah, yang ketiga, Yohanes menuliskan Injilnya berdasarkan penafsiran teologis tentang kisah faktual dan Injil dari Injil-Injil sinoptik. Ini salah satu John Ren ini salah satu teolog yang banyak menuliskan buku tentang pengantar ya atau introduksi ke dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu yang pernah membacanya bukunya tebal-tebal segini itu dia banyak menjelaskan juga ya bahwa Injil Yohanes ini bukan hanya mencatat sejarah kronologis. Kalau Injil sinoptik itu banyak mencatat secara kronologis Bapak Ibu, tetapi Injil Yohanes itu menafsirkan banyak dari sisi teologis, dari sisi kebenaran, dari sisi ilahinya Yesus dan juga hubungan Yesus dengan Bapa. Jadi bukan hanya sekedar detail historis atau kronologis, tapi juga bagaimana aspek-aspek teologis yang sangat mendalam itu dijelaskan gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat di slide berikutnya. Selain yang sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes ini adalah saksi mata dari apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan ketika ia mengikuti Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Jadi kalau kita lihat, meskipun murid-murid yang lainnya sama aja Mbak Roma gitu ya, murid-murid yang lain juga ikut Yesus 3,5 tahun, karena kan memang setelah itu Yesus mati gitu ya, di umur 33 lebih gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi gitu ya, dilihat dari kacamata yang paling dekat, dengan 3,5 tahun yang bersama-sama dengan Yesus, dan apa yang diajarkan Yesus, di situ selalu Yohanes ada gitu ya. Jadi dia ada di situ, dia mengerti siapa Yesus, dia mengenal siapa Yesus, dan dia mengenal kasih Yesus. Itulah yang membuat Injil Yohanes ini sangat spesial dan sangat istimewa sekali. Selain itu juga Injil Yohanes ini lebih banyak menulis pengajaran Yesus dalam bentuk percakapan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 5 lebih kayaknya ada gitu ya. Dengan Nikodemus, Lazarus, dengan membasuh kaki para murid-murid nanti di hari pertama kita pelajari, dengan perempuan Samaria, itu tuh hanya ada di Injil Yohanes yang tidak ada di Injil Sinoptik. Dan ini yang membuat kedekatan atau keintiman yang sangat besar pengajaran Yesus dalam bentuk percakapan dengan orang banyak ataupun mungkin dengan murid-muridnya. Dan yang berikutnya juga kita melihat bahwa Injil Yohanes ini lebih banyak mencatat tentang pelayanan Yesus di Yudea dan juga di Yerusalem. Kalau Injil Sinoptik itu cakupan daerahnya jelas. Biasanya kayak Markus itu banyak menulis di Galilea gitu ya. Banyak menulis di wilayah-wilayah Kaisarea, Filipi gitu. Tetapi Injil Yohanes ini banyak sekali menekankan tentang pelayanan Yesus di sekitar Yudea dan juga Yerusalem. Dari Yeriko, Emmaus, Betania, sampai terakhir pun 5 pasal yang akan kita pelajari ini benar-benar di Yerusalem gitu ya. Dimulai ketika mau menjelang Paskah Yesus datang ke Yerusalem dikatakan dan mengambil waktu bersama dengan murid-muridnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Injil Yohanes ini hanya kebanyakan berfokus di dalam 2 wilayah ini ya. Khususnya paling banyak itu di Yerusalem sendiri ya, sebagai pusat peribadahan bangsa Israel, sekaligus juga di sana Allah jadi nanti mati dan juga bangkit gitu. Dan yang berikutnya, Yohanes juga mencatat bahwa perjalanan Yesus ke Yerusalem merayakan Paskah itu ada kurang lebih 3 kali. Kita nggak tahu, mungkin beberapa kali sudah dilakukan gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat, khususnya Injil Yohanes ini mencatat kurang lebih 3 kali di Yohanes 2. Juga nanti Bapak Ibu lihat di Yohanes 6 dan juga di Yohanes 13. Jadi kurang lebih 3 kali dan hampir seluruhnya yang mencatat Yohanes gitu ya, bukan 3 Injil lainnya atau Injil sinoptik gitu. Oke, kita akan lihat di slide berikutnya gitu ya. Injil Yohanes ini adalah Injil doktrinal atau Injil yang bersifat pengajaran, tetapi lucunya atau istimewanya ini disampaikan dalam bentuk kisah percakapan yang sangat mendalam sekali, yang sangat intim sekali. Kalau Injil sinoptik, saya akan bandingkan terus gitu supaya Bapak Ibu
mulai mengetahui perbedaan dari setiap ciri khas dari masing-masing Injil. Kalau Injil sinoptik itu banyak menekankan tentang struktur penulisan yang panjang-panjang, detail-detail. Apalagi kalau Markus, Bapak Ibu lihat itu, Lukas, apalagi ya, itu panjang-panjang gitu ya. Tetapi kalau Injil Yohanes sendiri ini sendiri nggak terlalu panjang menuliskan, misalnya tentang perumpamaan gitu ya. Ini kebanyakan semua sifatnya tentang doktrinal dan pengajaran. Jadi makanya ini disebut Injil Yohanes ini sangat spesial dan berbeda dengan sinoptik karena disampaikan dalam bentuk percakapan dan sangat doktrinal sekali. Nah, kita akan sekarang melihat di bagian berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melihat Injil Yohanes, tetapi kita lihat sedikit siapa sih Yohanes ini gitu ya, supaya kita juga berangkat dari persamaan dengan mengetahui siapa Rasul Yohanes. Yang pastinya Yohanes ini adalah rasul dan bisa dikatakan dia adalah rasul yang terakhir gitu ya. Nah, kalau kita melihat sedikit Bapak Ibu Saudara, Yohanes ini sering menyatakan dirinya bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Itu di banyak ayat dari Injil Yohanes. Ini belum semua saya tuliskan, hanya beberapa ayat saja ya. Dari pasal 13, 19, 20. Dia sering bahkan kalau di pasal 13 Bapak Ibu, nanti kalau kita mulai dengan pasal 13 dikatakan dia bersandar pada dada Yesus. Dialah murid yang dikasihi oleh Yesus gitu ya. Jadi Yohanes sering memakai kata ganti orang ketiga untuk menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kenapa sih dia menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi? Emangnya Yesus nggak mengasihi murid-murid yang lain? Emangnya Yesus hanya mengasihi Yohanes dan 11 murid yang lain nggak dikasihi? Jawabannya nggak seperti itu ya. Ini kalau kita lihat dari kacamata Yohanes, pasti kita melihat bahwa dia melihat dengan kerendahan hatinya bahwa kasih Kristus itu lebih utama daripada identitasnya sendiri. Makanya dia nggak menyebut saya Yohanes atau saya Rasul Yohanes. Dikatakan dialah murid yang dikasih itu. Itu dia sendiri. Dia yang menuliskan Injil Yohanes itu. Karena dia melihat ini Yesus ini sangat mengasihi saya gitu ya. Sangat mencintai saya. Dan saya adalah orang yang dikasih. Jadi bukan berarti Yesus nggak mengasihi murid yang lain gitu ya. Tetapi dia melihat dirinya sebagai orang yang hidup di dalam kasihnya Allah gitu. Nah, latar belakang lainnya Yohanes ini adalah anak dari Zebedeus, ya. Sering kalau di dalam Injil dikatakan Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus gitu ya. Jadi kita langsung tahu oh Yohanes ini papanya Zebedeus dan mamanya adalah Salome. Salome ini kalau selidik lagi di dalam kitab Injil nanti kita temukan bahwa Salome ini salah satu perempuan yang mendukung perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang pelayanan juga ternyata gitu. Dan saudara dari Yohanes adalah Yakobus dan Yakobus ini bisa dikatakan sebagai rasul yang awal juga yang mati ya setelah mereka menjadi murid Kristus setelah Yesus naik ke surga gitu dia mati di Yerusalem dan bisa dikatakan Yohanes adalah rasul terakhir gitu. Nah, Yohanes ini ada di dalam ring pertama dari murid Yesus. Seringkali mereka dikatakan tiga sekawan ini, Yakobus, Yohanes kan memang saudara, tambahannya Petrus. Jadi mereka bisa dikatakan tiga murid yang paling dekat dengan Yesus. Karena beberapa waktu memang ada momen-momen di mana Yesus menyertakan hanya ketiga orang ini saja ya, seperti ketika Yesus mengalami transfigurasi dengan kemuliaan Allah yang menutupi di sana, atau mungkin tentang penderitaan Yesus di Getsemani ini fokus hanya beberapa ring pertama gitu ya. Ada yang memang teolog menekankan beberapa ring ya. Ring pertama itu yang paling dekat gitu ya. Jadi mereka ada dalam ring pertama dan Yohanes ini adalah satu-satunya murid yang tidak meninggalkan Yesus selama masa sengsaranya. Kenapa saya katakan gitu Bapak Ibu Saudara? Yohanes ini sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali dengan Tuhannya yaitu Yesus gitu ya. Ketika dia Yesus di atas kayu salib, dia juga katakan, ibu ini anakmu, Yesus katakan gitu ya, dan akhirnya Yohanes menerima ibu Yesus untuk menjadi ibunya gitu ya. Jadi Yohanes ini tidak meninggalkan Yesus dalam masa sengsara, bahkan diangkat ibunya menjadi ibunya Yesus menjadi ibunya juga. Dan dialah rasul yang terakhir karena dia memang Tuhan istimewakan untuk boleh menuliskan kitab Wahyu sebagai gambaran tentang akhir zaman dan juga eskatologi. Nah, di bagian berikutnya Yohanes ini juga menuliskan 5 dari 66 kitab yang ada di Alkitab, khususnya 20 kitab, 27 kitab dalam Perjanjian Baru, ya.
Jadi 27 PB, 5 itu udah diambil Yohanes dan dia menuliskan itu. Apa itu limanya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama itu surat 1, yang kedua surat 2, surat 3 Yohanes. Kita sudah pernah belajar ya tentang bedah kitab surat Yohanes 1, 1 Yohanes gitu ya. Dan ketika kalau kita lihat latar belakangnya juga sama. Gambaran dari apa yang Yohanes tuliskan kepada suratnya di 1, 2, 3 itu ditulis kepada gereja awal khususnya di orang-orang yang percaya dan menuliskan juga tentang kasih, kasih yang seperti apa ya. Allah adalah kasih, Allah adalah mengasihi dalam persekutuan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tertuang di 1, 2, 3 Yohanes dan dia juga menuliskan kitab Wahyu sebagai kitab terakhir. Ini mendorong kita untuk melihat nanti akhir zaman ini seperti apa. Dan Yohanes mencatatkannya ketika dia dibuang oleh Allah di Pulau Patmos gitu ya. Dan sedangkan Injil Yohanes sendiri juga dituliskan, yaitu Yohanes yang akan kita pelajari. Temanya apa? Untuk memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah yang ilahi dan juga kekal. Kalau Matius fokus ke orang-orang Yahudi memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, kalau Markus fokus memperkenalkan Yesus sebagai hamba yang menderita, kalau Lukas memperkenalkan Yesus sebagai anak dan juga sebagai anak Tuhan gitu ya. Dan Injil Yohanes ini memperkenalkan Yesus sebagai Allah di tengah-tengah dunia dengan kasihnya yang begitu besar. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Nah, yang bagian berikutnya, next, kita juga melihat bahwa Yohanes ini sering disebut sebagai rasul kasih. Kenapa kita bisa bilang dia disebut sebagai rasul kasih? Karena semua tulisannya 1, 2, 3 Yohanes dan juga Wahyu itu banyak ngomongin tentang kasih yang ada di mana-mana. Dalam Injil Yohanes itu sangat tertuang banyak sekali, apalagi di surat 1 Yohanes gitu ya, tentang anak Allah yang mengasihi di dalam pribadi Yesus yang berinkarnasi. Lebih daripada itu juga dia banyak menekankan tentang kasih Allah Bapa dan juga tentang kasih di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi fokus intinya adalah prinsip kasih dan kasih itu adalah Allah sendiri. Dan hanya Yohanes yang catat, Bapak Ibu. Ini menariknya dan hanya Yohanes yang mencatat karena dia melihat pandangan dan keunikan bagaimana ketika kita hidup dalam perintah Allah, ketika kita melakukan perintah Allah, ketika kita dikatakan mengasihi Allah, maka kita melakukan apa yang akan Allah perintahkan kepada kita. Itulah kasih dan itulah kasih yang intim dan itulah kasih yang rela memberi dirinya, yang berkorban bagi manusia dan mengasihi kita dengan kasih yang agape itu tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu kasih yang intim itu seperti apa sih? Kita harus berangkat dari KBBI kalau begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari KBBI, kasih itu intim itu artinya akrab, intim itu juga bisa artinya karib, intim itu juga banyak kaitannya dalam hubungan pergaulan, persahabatan dan juga kehidupan yang akrab, punya intimasi gitu ya, punya hubungan yang erat. Ini jadi penggambaran tentang intim ini tuh erat sangat erat sekali, tapi biasanya dalam konteks fisik gitu ya. Biasanya tadi yang saya katakan hubungan yang intim itu bisa dilihat dari hubungan-hubungan yang terbatas karena masih dekat secara fisik. Misalnya kayak suami dan istri, ini kan udah pasti intim karena memang bersatu gitu ya. Misalnya juga anak dan orang tua, keluarga dekat atau famili besar. Ini kan rata-rata orang terdekat atau mungkin sahabat gitu ya, hanya terbatas di situ saja gitu. Tetapi intim yang kita akan maksudkan di dalam Injil Yohanes itu pastinya tidak terbatas ini kan. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Dalam Injil Yohanes, intim yang dimaksudkan di sini adalah menggambarkan tentang kedekatan yang mendalam antara Yesus dalam pribadi dan juga kasihnya kepada murid-muridnya. Dan sifatnya itu tidak terbatas seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya kayak orang tua dan anak, anak dan ibu yang dikasih gitu. Nggak sebatas itu saja gitu ya. Ada satu hubungan yang istimewa antara Yesus dan juga murid-muridnya. Selain itu juga ada diskusi dari hati ke hati. Kenapa saya katakan dari hati ke hati? Karena memang ada banyak sekali nantinya percakapan yang sangat terbuka di sana gitu ya. Yang sangat akan membukakan kita juga bagaimana Yesus sebelum mati juga memberikan banyak sekali penggambaran tentang hubungan yang benar itu di dalam relasi dengan sesama, yaitu hidup di dalam mengasihi. Juga hubungannya dekat dan mendalam gitu ya. Dekat dan mendalam ini mungkin kurang lebih sama dari diskusi hati ke hati gitu. Dan mungkin salah satunya juga adalah
percakapan paling banyak dibandingkan Injil yang lainnya. Saya sudah ulang beberapa kali tadi di depan Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes mencatat sebuah atau percakapan yang langsung dengan Yesus dengan para murid-muridnya, dan ini maknanya sangat dalam sekali gitu ya. Jadi keintiman dalam Injil Yohanes ini bukan hanya kedekatan secara fisik, tapi lebih luas dari itu semua, yaitu penuh dalam kasih mendalam antara Yesus dan juga para muridnya. Sekarang kita akan melihat dengan lebih cepat lagi. Yohanes 13 sampai 17 ini memberikan sebuah lensa yang jelas untuk kita bisa memahami makna Paskah yang intim. Ya, nanti walaupun kita akan pelajari lebih dalam pasal per pasal dengan kekayaan firman Tuhan yang begitu hebat gitu ya. Tetapi di sini kita sudah dapat satu gambaran nanti detail-detailnya yang akan kita gali setiap harinya gitu ya. Misalnya Yesus sudah tahu bahwa ia akan pergi, ia akan mati, tetapi ia tidak hanya berpamitan saja kepada murid-muridnya. Dia bukan hanya sekedar orang yang biasanya ada orang tetua yang akan meninggal, dia kasih wejangan-wejangan gitu ya sebelum meninggal nanti gini gini gini. Bukan hanya seperti sebatas itu saja gitu ya, tetapi dia mempersiapkan sedemikian rupa para murid-muridnya di dalam kasih dari hatinya kepada mereka gitu ya. Ketika Yesus akan mati, mereka nggak akan sendiri karena akan ada Roh Kudus juga yang diberikan. Selain itu juga Yesus menegaskan bahwa murid-murid bukan sekedar cuma statusmu murid udah, enggak gitu ya, tetapi status itu benar-benar harus aktif, yaitu menghidupi kasih, terutama dalam berelasi. Makanya nanti banyak dikatakan kasihilah sesamamu, hiduplah di dalam kasih gitu ya. Hubungan horizontal, karena Allah sudah turun secara vertikal untuk memberikan kasihnya. Satu sama lain itu harus hidup di dalam kasih, apalagi di dalam mereka sebagai sesama murid gitu. Nah, berikutnya Paskah yang intim dari pasal 13 sampai 17 ini juga menunjukkan sebuah kasih yang aktif, bukan sekedar kasih yang pasif gitu ya, tapi kasih yang aktif, yang murni, yang memberikan nyawanya, yang mendorong muridnya, yang memberikan kata-kata yang dalam sekali untuk hidup di dalam kasih, bukan cuma bye habis ini aku pergi gitu, tetapi ada sebuah kata-kata yang sangat mendalam sekali. Dan Yesus memastikan untuk murid-murid tidak ditanggalkan sendirian. Kenapa? Karena akan ada Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menyertai mereka. Nanti di Yohanes pasal 16 kita juga akan pelajari secara mendalam. Selain itu juga mereka diajak untuk bergantung dan melekat kepada pokok anggur yang benar. Dialah pokok anggur yang benar, Yohanes 15 katakanlah, dan Bapakulah pengusahanya katanya. Tetapi di dalam itu semua juga kita adalah ranting-rantingnya, saat itu murid dan saat ini kita yang harus menerima kehidupan agar dapat berbuah. Karena dikatakan ketika kita tidak berbuah, maka akan dipotong dan pasti kita akan mati karena kita tidak bisa melekat dengan pokok anggur. Selain itu juga kita bisa melihat nantinya dalam relasi Yesus dengan Bapa. Kita melihat hati seorang Bapa. Kalau di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, banyak menjelaskan tentang hati seorang ibu. Yang sering dikatakan hati ibu itu hati yang mengasihi gitu ya. Tetapi kalau di perjanjian baru banyak kita melihat bagaimana hati seorang bapa dalam relasinya, kasih yang mendalam, hubungan yang erat, bapa dan anak yang tidak terpisah. Makanya di Yohanes 16 dikatakan aku dan Bapa adalah satu gitu ya. Serta bagaimana anak di dalam pribadi Yesus Kristus yang memberikan juga pandangan-pandangan dan juga warisan-warisan kasih yang murni kepada para muridnya sebagai ahli waris karena mereka adalah anak-anak Allah. Nah, selanjutnya kita juga belajar bagaimana Yesus juga datang untuk membayar utang-utang dosa kita. Utang yang nggak akan mungkin bisa kita lunasin sampai kapanpun, sekaya apapun kita, bagaimana banyaknya pun mobil kita nggak akan bisa bayar itu semua dengan uang materi kita. Karena utang dosa ini hanya bisa dibayar oleh darah Yesus yang suci gitu ya. Dan itulah tujuannya mengapa Yesus juga datang sebagai dikatakan Bapa yang mengutus anaknya. Untuk itu dia datang. Makanya di dalam Paskah ini, kaitannya di dalam persiapan Paskah di Masalen ini dengan 13 sampai pasal 17 yang akan kita lihat keintimannya setiap pasal, kita akan melihat bagaimana intimnya lah kasih Yesus, kasih yang mempersiapkan, kasih yang mengorbankan, kasih yang memastikan bahwa kita tetap terhubung dengannya untuk selama-lamanya. Itulah sebenarnya tujuannya mengapa kita belajar Paskah yang intim dari pasal 13 sampai 17. Kasih Yesus dan intimnya Paskah. Nah, sebelum kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara, mungkin saya cepat akan
bacakan ya atau sharingkan latar belakang Injil Yohanes, semoga bisa lebih cepat. Yohanes menulis pada saat sudah usia lanjut. Bisa dikatakan saat itu usianya sekitar 90-an gitu ya. Tetapi karena memang dia adalah rasul terakhir, dia memang matinya mati tua. Dia tidak mengalami mati martir seperti rekan-rekan murid yang lain gitu ya. Tapi Tuhan khususkan di Pulau Patmos untuk bisa menuliskan kitab Wahyu. Dan sampai masa tuanya memang dia tinggal di Efesus. Walaupun dia banyak di Yerusalem, setelah itu dia berangkat ke Efesus dan di sanalah dia menuliskan Injil Yohanes dan juga surat 1 2 3 Yohanes gitu ya. Kenapa dia menuliskan Injil Yohanes ini? Sebenarnya tadi kita sudah lihat tujuannya untuk menyampaikan Yesus adalah Allah gitu ya. Tetapi sebenarnya ada latar belakang konteks historis yang terjadi saat itu di mana ada kelompok orang yang akhirnya tersesat pandangan mereka tentang Allah karena ada yang namanya Serintus. Jadi Serintus ini adalah orang yang apa ya istilahnya memimpin saat itu dan dia menyesatkan dan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah gitu ya. Padahal itu orang-orang yang sudah percaya, yang sudah benar gitu. Tetapi ketika penyesatan, gelombang penyesatan itu datang, banyak akhirnya orang yang bertanya-tanya, benar nggak ya Yesus Allah? Bangsa Yesus Allah jadi manusia dan lain sebagainya. Untuk itulah Yohanes saat itu sangat geram sekali dan dia menangkal semua ajaran-ajaran sesat yang dipimpin oleh pemimpin Yahudi ini untuk menekankan Yesus memang Allah, tetapi juga dia Allah yang inkarnasi, yang turun menjadi manusia. Itulah tujuan latar belakang saat itu yang terjadi. Dan Injil Yohanes ini juga menjelaskan tentang pernyataan atau tulisan yang teologis yang sangat dalam tentang kebenaran yang berinkarnasi dalam diri Yesus. Makanya bisa dikatakan selain Yohanes adalah Injil kasih, Yohanes ini juga adalah Injil inkarnasi. Karena Yohanes yang mencatatkan bagaimana firman yang menjadi manusia dan manusia itu hadir di tengah-tengah dunia. Itulah pribadi Yesus Kristus. Dan Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 90 sampai 92. Jadi kurang lebih beberapa tahun sebelum dia meninggal, memang sudah tua ketika dia menuliskan Injil Yohanes. Ciri khasnya di slide berikutnya, kita akan melihat yang ada kurang lebih ada 8. Sebenarnya kalau mau dicari juga bisa banyak Bapak Ibu Saudara, tapi rata-rata cirinya yaitu menekankan Yesus sebagai anak Allah, sudah pasti karena itu tema utamanya. Yang kedua, kata percaya itu 98 kali, banyak banget ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang tidak percaya, itu diulang-ulang berkali-kali di Injil Yohanes. Hidup kekal ini juga ditekankan ya. Barang siapa yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, jadi ditekankan juga berulang-ulang. Terus relasi ini tadi, keintiman ini tadi, pribadi dengan Yesus juga dituamakan. Ternyata lebih dari 20 kali ya. Jadi lebih dari 20 kisah ini. Relasi yang sangat intim. Pelayanan Roh Kudus juga sangat ditekankan ya bagaimana Roh Penolong itu akan hadir dan menyertai manusia sepanjang segala zaman setelah Yesus nantinya akan pergi ke surga gitu ya. Dan Injil ini juga menekankan tentang kebenaran di mana Yesus adalah kebenaran dan hidup dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Dan angka 7 sangat menonjol. Ini seperti mirip kitab Wahyu karena memang orang yang menuliskannya sama gitu ya. 7 tanda, 7 ajaran, 7 pernyataan itu juga banyak ditekankan di sana. Kata aku adalah itu juga cukup luas Bapak Ibu Saudara. Aku adalah, aku dan Bapa, aku dan ini juga cukup banyak dijabarkan di sana. Dan kata-kata atau konsep lainnya seperti firman ya, seperti terang, daging, kasih, kesaksian, tahu, kegelapan, terang, dunia, itu juga cukup banyak menonjol di dalam Injil Yohanes ini. Jadi dari ciri khas ini kita nanti akan melihat, oh berarti Injil Yohanes ini memang sangat personal sekali dan sangat mendalam sekali tentang relasi dan juga angka-angka yang sudah kita lihat. Nah, Bapak Ibu, garis besarnya sendiri juga sebenarnya dibagi dalam next ya, dibagi dalam tiga garis besar, tetapi bagian 1 dan 2 kita nggak akan lihat karena itu memang di pasal-pasal awal dan kita akan fokus di di bagian garis besar bagian ketiga tentang bagaimana perjamuan terakhir dengan Yesus mencuci kaki murid, Yesus menunjukkan jalan kepada Bapa karena murid bertanya tentang pokok anggur, persekutuan dan juga doa. Doa Yesus untuk murid-muridnya dan doa Yesus untuk kita, ya, untuk kita sebagai umat-umat pilihannya. Nah, kita akan melihat bagian ABC yang saya garis bawahi saja. Sisanya Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan melihat kurang lebih dari 10 menit video dari The Bible Project, tapi ini adalah bagian kedua dari Injil Yohanes, karena bagian pertama itu di pasal awal, nanti Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri. Injil menurut Yohanes.
Dalam video pertama, kita sudah melihat bahwa Yohanes menulis kitab ini untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Firman Allah yang telah menjadi manusia, dan hadirat yang mulia yang datang untuk memperlihatkan siapa Allah sebenarnya. Kita juga sudah mengulas bagaimana Yohanes menyusun paruh pertama kitabnya untuk membuktikan pernyataannya itu. Yesus telah melakukan tanda-tanda ajaib dan membuat pernyataan yang luar biasa mengenai dirinya sendiri, bahwa dialah realitas yang ditunjukkan oleh seluruh sejarah Israel. Ini semua menimbulkan perdebatan, dan para pemimpin Yahudi menentang Yesus atas seluruh pernyataannya itu. Dan ini semua mencapai puncaknya saat Yesus menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya Lazarus. Dengan mendekat ke Yerusalem untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus menentukan nasibnya sendiri. Jadi begitu rencana pembunuhan Yesus mulai dijalankan, kita tiba pada paruh kedua dari kitab ini. Seluruh bagian pertamanya berfokus pada malam terakhir Yesus dan kata-kata terakhirnya bagi para murid saat ia berusaha mempersiapkan mereka menghadapi kematiannya yang sudah dekat. Yesus melakukan suatu tindakan yang mengejutkan saat makan malam. Ia bertindak seperti layaknya seorang hamba biasa dengan berlutut membasuh kaki mereka yang kotor, sesuatu yang dalam budaya mereka tidak akan pernah dilakukan oleh seorang rabi besar kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata ini semua melambangkan seluruh tujuan hidupnya untuk menyingkapkan sifat sejati Allah yang mengorbankan dirinya sebagai wujud kasih. Dan ini juga melambangkan apa yang hendak Yesus lakukan dengan menjadi seorang hamba dan memberikan nyawanya untuk mati bagi dosa-dosa dunia. Dengan demikian, tindakan ini menuntun kita pada perintah Yesus yang terutama bagi murid-muridnya, yaitu mereka harus mengikuti Dia, mengasihi sesama seperti Ia telah mengasihi mereka. Kemurahan hati yang penuh kasih akan menjadi ciri khas pengikut Yesus dan akan menunjukkan kepada dunia siapakah Yesus, sehingga dunia pun tahu siapakah Allah itu. Nah, dari sini Yesus melanjutkan dengan sebuah amanat yang mengalir panjang dan diakhiri dengan sebuah doa. Dan kita dapat melihat satu kesatuan dengan beberapa tema yang berulang. Yesus terus berkata bahwa Ia akan pergi, dan ini membuat para murid menjadi sedih. Tetapi Yesus berkata bahwa itulah yang terbaik, karena artinya Ia akan dapat mengutus Roh Kudus yang juga adalah penghibur. Sebagai manusia, Yesus hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu, tetapi Roh Kudus dapat menghadirkan Yesus secara pribadi di mana saja, kapan saja. Dan kata Yesus, Roh Kudus akan mengerjakan beberapa hal. Jadi ingat, bagi Yohanes, ketuhanan dari Allah yang Esa itu terdiri dari hubungan yang penuh kasih dan harmonis antara Bapa dan Anak. Yesus berkata bahwa Roh Kudus hadir sebagai pribadi yang penuh kasih yang akan datang untuk diam di dalam umatnya dan menarik mereka ke dalam kasih antara Bapa dan Anak itu. Lalu Yesus berkata, murid-muridnya adalah mereka yang tinggal atau tetap di dalam kasih Allah itu, seperti ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur. Di sini Yesus menggambarkan bagaimana kasih mesra Allah dapat merasuk ke dalam hidup seseorang, menyembuhkan, mengubahkan, dan membuatnya menjadi baru. Dan masih ada lagi. Roh Kudus juga akan memberi kuasa kepada para pengikut Yesus untuk melanjutkan misinya di dunia. Pertama-tama, untuk melaksanakan perintahnya yang paling utama, mengasihi sesama manusia dengan cara melayani secara total. Dan kata Yesus, misinya juga untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, untuk menyingkapkan dan menyatakan bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan satu sama lainnya dengan cara-cara yang egois dan penuh dosa. Dan untuk menyatakan bahwa dalam Yesus, Allah telah menyelamatkan dunia ini melalui Dia karena kasih-Nya akan dunia ini. Ia membuka jalan yang baru agar kita menjadi manusiawi kembali. Dan akhirnya, Yesus memperkirakan akan ada perlawanan, seperti para pemimpin Yahudi menolak Dia, demikian pula para pengikutnya akan mengalami penganiayaan. Namun Yesus berpesan agar mereka menguatkan hati, karena Ia telah mengalahkan atau meraih kemenangan atas dunia. Nah, Yesus tidak menjelaskan apa yang Ia maksud dengan kemenangan di sini. Namun dari sini kita dibawa ke bagian terakhir dari kitab ini, di mana Yohanes menunjukkan seperti apakah kemenangan itu dengan gayanya Yesus. Para pemimpin Yahudi mengirimkan pasukan prajurit kepada Yesus dan murid-muridnya untuk menangkap Dia. Dan ketika para prajurit bertanya yang manakah Yesus, Ia berkata, "Akulah Dia." Dan mereka semua jatuh terlentang. Nah, inilah bagian dari Yohanes yang luar biasa. Perkataan Yesus ini merupakan puncak dari 2 rangkaian 7 kejadian di mana Yesus menggunakan ungkapan yang sama.
Dan semuanya mengarah pada satu pernyataan inti Yohanes tentang Yesus. Kata-kata akulah dia, atau dalam bahasa Yunaninya ego eimi, adalah terjemahan dari bahasa Ibrani untuk nama Allah dalam perjanjiannya yang dinyatakan kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 dan juga diulang berkali-kali di kitab Yesaya. Dan Yohanes secara strategis menempatkan 7 momen dalam kisahnya di mana Yesus berkata akulah dia, yang dilanjutkan dengan beberapa pernyataan yang luar biasa. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, pintu bagi domba-domba, gembala yang baik, kebangkitan, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur. Lalu Yohanes juga menyusun 7 kisah lainnya yang berisi momen penting saat Yesus hanya berkata, akulah dia, sebagai refleksi dari nama ilahinya. Jadi peristiwa saat Yesus ditangkap ini merupakan puncak yang ironis dari semuanya, karena Yesus mengungkapkan nama ilahinya dan kuasanya, dan kemenangannya tepat di saat ia menyerahkan nyawanya. Setelah itu Yesus diadili karena pernyataan-pernyataannya yang meninggikan dirinya sebagai anak Allah dan Raja Israel. Pertama di hadapan para imam besar, dan kemudian di hadapan gubernur Romawi, Pilatus, yang harus bertindak tegas terhadap siapapun yang didakwa karena mengaku sebagai Raja Israel. Dan Yesus berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya dia memang seorang raja dan kerajaannya ditujukan bagi dunia ini. Namun sistem nilainya yang amat sangat berbeda, makna baru atas kekuasaan dan kejayaan, tiada satupun yang berasal dari dunia ini. Melainkan didasarkan pada karakter Allah yang dinyatakan oleh Yesus melalui kerajaannya yang terbalik dari kerajaan dunia, yang dilambangkan dengan salib. Dalam kerajaan inilah, raja yang sejati mengalahkan dosa dan kejahatan dengan memberi dirinya dikalahkan. Dan Yesus meraih kemenangan atas dunia melalui perbuatan kasih yang mengorbankan dirinya. Setelah itu, mayat Yesus diletakkan di dalam sebuah kubur, yang kemudian ditutup. Dan pada hari pertama minggu itu, Maria dan kemudian murid-murid lainnya mendapati kubur itu sudah terbuka secara aneh dan kosong pula. Lalu tiba-tiba, Maria bertemu dengan Yesus. Ia hidup, ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Yesus terhubung pada rangkaian 7 peristiwa lainnya dalam Injil Yohanes. Kembali ke pesta perkawinan di Kana, saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes memberitahu kita bahwa inilah tanda ajaib pertama yang dibuat oleh Yesus. Yohanes juga memberitahu kita tanda yang kedua, yaitu anak laki-laki yang sakit disembuhkan di pasal 4. Namun setelah itu, Yohanes membiarkan kita terus menghitung, sampai kita melihat tanda yang keenam, yaitu kebangkitan Lazarus dari kubur, yang Yesus lakukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan semua tanda-tanda ajaib ini mengarah kepada tanda yang ketujuh dan yang paling hebat sebagai puncaknya, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitannya membuktikan Yesus adalah anak Allah, pencipta seluruh kehidupan yang kasihnya telah mengalahkan maut. Setelah kubur kosong, Yesus kemudian bertemu dengan semua muridnya. Dan ia mengutus mereka dengan mengirimkan Roh Kudus seperti yang ia janjikan, supaya misinya dari Allah Bapa dapat terus dilanjutkan melalui mereka. Setelah itu kitab ini diakhiri dengan sebuah penutup yang mengulas tentang misi yang sedang dijalankan oleh murid-murid Yesus di dunia. Jadi sebagian dari mereka sedang mencari ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka di pantai, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan ketika mereka mentaatinya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar. Dan baru saat itulah mereka mengenali dia sebagai Yesus. Nah, di sini Yohanes memberikan sebuah gambaran tentang menjadi murid Yesus. Para pengikutnya bisa menjadi paling efektif dalam dunia ini ketika mereka berfokus bukan pada pekerjaan mereka, tetapi semata-mata pada mendengarkan suara Yesus dan mentaatinya ketika ia berfirman. Itulah saat di mana mereka dapat benar-benar melihat ia berkarya dalam hidup mereka. Sesudah itu, Yesus berbicara kepada Petrus, kemudian mengutusnya menjadi pemimpin yang istimewa dalam gerakan Yesus. Ini menandakan bahwa Petrus pun akan menyerahkan nyawanya suatu hari nanti. Namun saat-saat terakhir dalam kisah ini bukan berfokus pada Petrus, melainkan pada penulis dari Injil ini, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Yohanes tidak seperti Petrus. Tugasnya bukan untuk memimpin gerakan Yesus, melainkan untuk memberi kesaksian tentang Yesus di sepanjang hidupnya agar orang lain dapat percaya kepada Yesus. Dan memang itulah yang ia kerjakan di sini saat ia menulis kisah yang luar biasa tentang Yesus, Sang Mesias, Anak Allah. Dan inilah Injil menurut Yohanes.
Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bagian kedua dari video The Bible Project dan kiranya ini jadi melengkapi overview kita tentang Injil Yohanes. Kalau Bapak Ibu juga nanti mau lihat visualnya atau infografisnya, ini sudah ada. Bapak Ibu tinggal masuk ke Alkitab Sabda, nanti di bagian bisa diklik Yohanes 3 ayat 16 misalnya ya. Terus diklik bagian media akan muncul infografis atau mungkin visual atau image lainnya tentang pasal tersebut. Jadi Alkitab Sabda sudah sangat melengkapi sekali beberapa bahan yang bisa Bapak Ibu pakai gitu ya, khususnya di pasal 13 sampai pasal 17. Oke, next. Jadi kita sudah belajar tentang Injil Yohanes khususnya tentang Paskah yang intim. Dan untuk itulah selama 5 hari ke depan kita akan belajar tentang intimnya kasih, intimnya relasi, intimnya pengorbanan, intimnya kebenaran, intimnya kehidupan, ketaatan, dan lain-lain. Jadi akan banyak sekali kedekatan, keterbukaan tentang intimnya kasih dan lain sebagainya. Melalui semua percakapan, bisa dibilang 5 pasal ini, meskipun cuma 5 pasal ini hampir merangkum seperempat dari apa yang ada di Injil Yohanes gitu ya. Kita akan mendalami secara intim 5 pasal tentang hidup, kebenaran, relasi kasih yang kekal dari Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita masa kini yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan inilah uh, momen untuk kita bisa merenungkan intimnya Paskah. Nah, sekarang kita akan melihat alat-alat. Kita akan perlu satu alat atau mungkin lebih dari satu alat. Karena ketika kita menggali pasal dari Injil Yohanes ini, nggak mungkin cuma baca. Baca itu mungkin langkah pertama gitu ya untuk kita menyimak. Tetapi perlu alat dan cara supaya pendalaman Alkitab kita atau studi Alkitab kita itu juga bisa mendalam, bisa juga Alkitabiah, dan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang aplikasi Android yang Bapak Ibu juga harusnya semua sudah sangat tahu ya untuk 5 aplikasi pertama yang sering digunakan oleh masyarakat Kristen Indonesia ya. Ada 2 Alkitab, yang biru atau yang hijau juga bisa Bapak Ibu pakai. Dan di sana sudah terintegrasi juga dengan Alkitapedia untuk menjelaskan tentang kata-kata, tentang tokoh, dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga kamus, ada juga tafsiran, tapi tafsiran di sini juga sifatnya sebagai pembanding, jangan dijadikan sebagai jawaban akhir atau mutlak gitu ya, karena tafsiran ini juga ditulis oleh orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Alkitab, tetapi itu pun haruslah sebagai pembanding setelah kita pendalaman Alkitab terlebih dahulu, dan juga ada peta, misalnya kota Yerusalem itu nanti akan ditunjukkan, tapi mengacu kepada masa kini nanti biasanya kalau Bapak Ibu klik di petanya gitu ya. Jadi 5 aplikasi ini sangat bisa dipakai untuk melengkapi kita, dan khususnya Alkitapedia di sini itu ada 2 tipe gitu ya. Yang pertama untuk kitabnya, ini dari latar belakang, fakta, tentang garis besar, ciri khas, tujuan yang tadi di awal saya sampaikan itu sudah terangkum semua di Alkitapedia, dan saya pakai dari situs Sabda, Alkitab Sabda yang ada juga di Android gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga sangat bisa, karena sekali lagi ini sangat menarik sekali, sangat mengkayakan kita tentang historis dan juga latar belakang Injil Yohanes. Selain itu per pasal juga ada Bapak Ibu Saudara. Next. Ya, sekarang yang per pasal next. Yang per pasal juga kalau kita klik di bagian Yohanes di sebelahnya itu di bagian menunya akan ada juga nanti siapa tokoh-tokohnya, bahkan sudah terintegrasi dengan Badeno, dengan AI, dengan Badeno AI, dengan juga Alkitab GPT. Jadi kurang apa lagi gitu ya, karena semua bahan, alat, dan cara itu sudah ada di dalam HP Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu memakai dan mengunduhnya, dan digunakan, bukan hanya mengunduh tapi nggak pernah digunakan gitu ya. Ini alat yang pertama. Sekarang kita lihat alat yang kedua, yaitu Alkitab Sabda. Ya, selanjutnya. Next. Oke. Nah, ini satu sistem studi Alkitab dari Alkitab Sabda yang paling banyak saya pikir referensi yang paling saya pakai gitu ya ketika melihat semua ringkasan dari uh, ayat-ayatnya yang ada di dalam tab-tab tersebut. Ini yang saya maksud tadi ya, kalau Bapak Ibu melihat tab-tabnya itu bagian media itu bisa melihat gambar-gambar, bagian media juga bisa melihat, bagian gambar juga bisa melihat gambarnya. Terus di bagian sebelah kiri juga ada pencarian universal untuk bisa melihat kitab-kitab berikutnya gitu. Ada juga pencarian khusus untuk melihat, bahkan sampai Alkitab juga ada di sana, Alkitab Diglot dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah itu biasanya berisi tentang catatan atau tafsiran gitu ya.
dan di sebelah paling kanan itu adalah box temuan atau discovery box gitu ya, untuk kita bisa klik dan kita bisa mendapatkan catatan-catatan tentang tokoh, bahkan tentang latar belakang, dari ciri khas dan juga garis besar dari Injil Yohanes secara keseluruhan ataupun mungkin per pasal. Sangat istimewa sekali dan sangat kaya sekali ya, karena salah satu pusat studi Alkitab yang mempunyai banyak alat dan juga bahan di dalamnya. Nah, selain itu, next Bapak Ibu, next kita juga belajar bahwa ada satu lagi juga sistem yang namanya Badeno gitu ya, baca, dengar, nonton. Satu sistem untuk kita bisa menikmati Alkitab MediaVerse Bible yang smart gitu ya. Smart ini ada juga kepanjangannya gitu. Tetapi ini satu revolusi untuk kita bisa mendalami firman Tuhan yang relevan, pastinya terintegrasi dengan AI juga untuk kita bisa ber-PA, yaitu Badeno AI. Nah, ini Badeno, nanti kalau Bapak Ibu masuk ke Sabda ID/Badeno itu bisa melihat baca, next bisa juga melihat bagian dengar, next bisa juga melihat bagian nonton gitu ya. Jadi lengkap. Yang suka visual bisa menonton, yang suka mendengar bisa mendengar audio Alkitab, yang suka membaca bisa membaca. Kurang apa lagi? Gaya belajar yang beda-beda yang banyak itu bisa dilengkapi oleh Badeno semuanya. Selain Badeno itu juga ada Badeno Plus gitu ya, di mana kita bisa memakai Badeno AI untuk kita bisa melihat hasil-hasil yang sudah di grounding oleh sabda dari setiap pasalnya, baik itu ringkasannya, topiknya, namanya, tempatnya, dan sampai bisa lanjut ber-PA dengan AI yang dilengkapi dengan metode next, yang dilengkapi dengan metode dengan juga alat, yaitu metode AI Square dan juga fokus ya, supaya promptingnya juga bisa fokus dan hasil yang kita dapatkan juga bisa maksimal. Jadi tools-tools ini akan sangat menolong Bapak Ibu Saudara sebagai referensi dalam kita mempelajari Yohanes pasal 13 sampai pasal yang ke-17. Dan yang terakhir itu adalah Conversational Bible. Ya, ini untuk WAG-nya nanti Bapak Ibu bisa bergabung pastinya di Badeno AI, di WAG. Dan yang terakhir itu adalah Conversational Bible atau bisa dikatakan Alkitab GPT ya, di mana Alkitab GPT ini adalah salah satu platform sabda yang sangat juga belakangan ini menjadi tren gitu ya untuk bisa dinikmati, yaitu Alkitab yang bisa bercakap-cakap ya, Alkitab yang sangat inovatif sekali dari Yayasan Lembaga Sabda, supaya kita bisa belajar Alkitab untuk masa sekarang ini di era AI gitu ya. Tapi sekali lagi kami selalu ingatkan bahwa ini pun adalah alat, bukan kebenaran mutlak ya. Ini adalah satu referensi yang bisa mendukung kita dalam mendalami firman Tuhan. Tetapi kebenaran mutlak di mana? Lagi-lagi cross check terus hasilnya kepada Alkitab gitu ya. Kalau hanya copy paste Alkitab GPT, kalau Bapak Ibu kasih eh, prompt yang baik dan tepat, hasilnya bagus gitu. Tapi kalau kita copy paste masukkan ke penggalian, kita tidak belajar apa-apa. Kita tidak mengolah apa-apa gitu ya. Semuanya harus digumulkan lagi, dilihat lagi ke pasalnya apakah itu sesuai, apakah teksnya ada yang pas, ada yang kurang tepat. Itu semua harus di cross check dengan firman Tuhan. Walaupun ini sangat baik sebagai referensi gitu ya, tapi ini pun adalah alat. Alat itu gunanya apa? Untuk menolong, bukan sebagai sumber utama gitu ya. Ini hanya untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu sangat bisa juga nanti masuk ke Alkitab GPT, gpt.sabda.org, karena juga ada banyak sekali di sana bahasa-bahasa atau juga materi-materi bahan-bahan yang bisa mendukung dari bahasa bahasa Indonesia, Alkitab versi Inggris, bahkan sampai Yunani dan Ibrani, sampai bahasa suku. Tetapi juga ada materi-materi guru sekolah minggu, humor, dan lain sebagainya. Menarik bukan untuk semua bahan alat cara yang sudah kita ketahui dan bisa kita pakai ketika kita menggali. Jadi kita nggak menggali dengan cangkul lagi. Kita udah punya alat yang paling besar untuk kita melihat kekayaan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar dan menyimak bersama tentang pelaksanaan diskusi kita. Ketika kita sudah punya alat, kita sudah punya cara. Sekarang ada nggak metode yang bisa kita pakai untuk kita menggali firman Tuhan? Supaya penggalian kita tidak bebas dan liar, tetapi juga terarah, alkitabiah, karena ada struktur yang bisa menolong kita untuk sistematis dalam menggali. Yang pertama kita melihat yaitu metode SABDA. Siapa sih yang belum tahu ya SABDA ini? Kalau di Alkitab setiap Senin kami ingatkan, ini satu metode dari Sabda untuk kita bisa simak, analisa, belajar, doa, diskusi.
Kita bisa membandingkan dengan versi-versi lain. Kalau analisa kita melihat kata-kata sulit, kata-kata yang diulang-ulang gitu ya. Kalau ada kata kasih, nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh yang saya lakukan ya. Itu ketika saya menggali, saya akan lakukan selalu SABDA dulu gitu ya. Saya simak dalam versi ini artinya apa. Terus saya analisa kata-kata yang diulang mana. Kalau ada kata-kata yang diulang bukan artinya Yohanes salah tulis saat itu ya. Tetapi kalau kata-kata itu diulang-ulang berarti ada penekanan yang ingin ditekankan Yohanes. Misalnya kata kasih di pasal 13 itu sangat muncul berkali-kali. Berarti ada penekanan tentang kasih yang ingin dimasukkan Yohanes, betapa Allah, betapa Yesus sangat mengasihi gitu. Nah, itu bisa juga gunakan kamus, Alkipedia, peta, tafsiran, alat-alat yang tadi. Setelah itu belajar, hasil dari simak dan analisa itu dipelajari apa hasilnya dan simpulkan pelajaran yang didapatkan supaya bukan hanya mengkayakan teori kita, pengetahuan kita, tetapi juga ada hasil pelajaran yang bisa kita pelajari dan diskusikan nanti ini di dalam kelompok besar kita bisa diskusikan bersama apa pendapatmu, apa pendapatku gitu ya. Dan bagian terakhir adalah aplikasi. Respon kita terhadap firman Tuhan dari pasal-pasal yang kita gali, bagaimana untuk diri kita, bagaimana untuk lingkungan kita, bahkan mungkin juga untuk lingkungan gereja kita. Nah, selain itu juga ada metode E-Square namanya untuk kita bisa menggali dengan 4 langkah 2 cara gitu ya. E-Square, E pangkat 2, yaitu langkah awali, langkah investigasi, ajaran, dan juga implementasi. 2 langkah pertama kita bisa melihat gambaran keseluruhan pengenalan kita akan firman Tuhan dari pasal-pasalnya. Tetapi 2 langkah paling terakhir kita bisa belajar dan juga implementasikan gitu ya. Mengaplikasikan dari perenungan-perenungan terkait pasal-pasal yang sudah kita amati dan pasal-pasal yang kita investigasi. Jadi Bapak Ibu sangat bisa memakai metode yang manapun. Bahkan tadi di atas saya buat metode BGA, WWG, bisa metode apapun ketika kita menggali firman Tuhan. Yang pasti gunakanlah metode supaya hasilnya juga terstruktur gitu ya. Sekarang kita akan membedah langkah-langkah yang pasti sebelum kita membedah, ketika nanti dalam pembedahan pribadi Bapak Ibu Saudara di dapur gitu ya, ini ketika memasak pasal-pasalnya, itu namanya hermeneutika, membedah itu di bagian dapurnya. Bapak Ibu harus mulai dengan berdoa dulu, meminta pimpinan dari Roh Allah. Setelah itu baca, dengar atau nonton. Langkah pertama dan terutama dalam menafsirkan atau menggali firman Tuhan itu harus baca. Nanti kalau belum selesai baca, itu langkah kedua lagi gitu ya. Setelah didalami, disimak dengan baik, habis itu gunakan metode, bisa SBDA atau E-Square atau metode lainnya untuk melihat pasalnya. Misalnya simak, saya menyimak pasal 13, ternyata Yesus membasuh kaki muridnya. Apa maksudnya? Nah, itu bisa dibagikan. Di dalam dapur ini tadi, habis itu gali fakta-faktanya. Tentang apa yang kita gali? Nanti kita akan fokus menggali fakta-fakta tentang relasi dan kasih keintiman, dan bagaimana itu berbicara pada hidup kita. Supaya nggak cuma mengkayakan pengetahuan gitu ya, tetapi juga mengkayakan kita untuk tetap taat melakukan firman-Nya. Dan yang bagian terakhir yaitu menentukan aplikasinya dari pelajaran yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, hasil dari dapur ini tadi yang sudah diolah dari pasal 13 masuk dalam satu piring, itu hasilnya dimasukkan ke kelas diskusi atau di kelas MLC. Itulah nanti hasil pelajaran. Ya, next hasil hasil penggalian kita. Jadi kalau langkah-langkah itu di dapur kita memasaknya, kalau hasilnya ini itu yang akan kita sajikan ke depan untuk kita diskusikan bersama-sama, gitu ya. Jadi nanti apa yang akan saya lakukan setiap hari di kelas ini, misalnya kalau Bapak Ibu peserta yang baru, ini yang Bapak Ibu akan lakukan, yang kita lakukan bersama-sama. Galilah fakta-fakta tentang kasih, keintiman, dan relasi yang didapatkan dari pasal. Besok kita akan mulai pasal 13, berarti Bapak Ibu cari fakta-fakta tentang kasih dan relasi, tentang keintiman, pengorbanan, dan lain sebagainya. Satu pasal tersebut, ya. Sekali lagi satu pasal. Harus melihat satu gambaran penuh dari pasal tersebut. Setelah didapatkan fakta-faktanya, bagian kedua, pelajarannya apa untuk hidupku tentang keintiman. Susunlah pelajarannya untuk Bapak Ibu Saudara. Terus habis itu bagian ketiga, bagaimana aku bisa mengaplikasikannya khususnya dalam memaknai Paskah tahun ini, baru lakukan aplikasi. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan pelajaran tentang kerendahan hati, aplikasinya itu juga harus mengacu ke sana. Saya akan semakin rendah hati untuk menghargai suami saya misalnya ya. Dan aplikasinya juga sifatnya praktis, enggak yang
nggak yang teoritis atau abstrak gitu ya. Harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan bisa kita lakukan. Bukan hanya saya akan mengasihi. Kita harapkan Bapak Ibu dalam kelas ini tidak ada aplikasi saya akan mengasihi. Kalau saya akan mengasihi saja itu abstrak. Bentuknya mengasihi itu seperti apa? Itu yang diharapkan. Bisa saja saya akan mengasihi, tapi realnya seperti apa? Harapannya seluruh aplikasi kita berbeda dengan aplikasi yang beda kitab sebelumnya yang mungkin cukup abstrak ya. Kita akan lakukan aplikasi yang sangat konkret dan sifatnya praktis sekali untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap hari pasal-pasal itu akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran baru, hikmat baru, pergumulan-pergumulan yang baru untuk digumulkan bersama dengan Tuhan tentang kaitannya tentang fakta relasi kasih dan keintiman. Jadi ini yang disajikan di kelas ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan berikan contohnya kalau misalnya masih belum cukup jelas, tapi ini pun hanya sebagai contoh aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu pastinya bisa lebih bagus lagi dalam membuat langkah-langkah yang akan disajikan. Nah, saya ambil dari Yohanes 13. Fakta-fakta kasih yang saya dapatkan di sini ada dalam beberapa ayat dari ayat 1, ayat 5 dan ayat 14. Menariknya di Yohanes 13 ini, Yesus itu langsung mulai dengan kata dia mengasihi murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu nanti baca. Menarik ya, walaupun mungkin saat itu Yesus ingin membasuh kaki para muridnya, tapi didasarkan dengan satu pelayanan privasi yang sangat intim dengan murid-muridnya gitu ya. Dan dikatakan dia mengasihi murid-muridnya. Setelah itu dia menekankan sebuah prinsip yang kasih yang besar dan berkorban dan melayani dengan rendah hati. Kenapa dia melayani dengan rendah hati? Faktanya yang saya dapatkan, dikatakan di ayat berikutnya, 5 ya, dia mengambil kain linen dan mengikatkannya di pinggangnya. Nah, kalau kita gali lagi dalam budaya Yahudi, ternyata ini hasilnya luas sekali gitu ya. Itu misalnya di perjanjian lama gitu ya. Ketika Abraham membiarkan Hagar itu pergi, Abraham itu ambil kain linen dan dibuat di pinggang Hagar. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu untuk bilang, Hagar ini budak gitu ya. Abraham ingin katakan kalau dibuat kain di pinggangnya itu dia artinya dia budak dan dia diusir pergi karena statusnya memang budaknya Sarai gitu ya. Jadi itu yang Yesus lakukan sekarang. Dia mengambil kain linen, dia mengikat di pinggangnya sendiri. Dan bukan orang lain yang mengikatkannya. Di ayat 5 dikatakan dia yang mengikat di pinggangnya. Dan itu adalah gambaran bahwa dia bukan hanya budak, dia bukan hanya hamba di sana, tetapi dia merendahkan dirinya dengan rendah hati melayani murid-muridnya. Dan menyatakan memang seperti Hagar itu tadi, memposisikan dirinya dengan rendah hati sebagai hamba yang melayani gitu ya, dengan mengambil linen. Setelah itu juga kalau kita lihat di sini saya catat dalam tradisi Yahudi bahkan budak pun tidak harus melakukan hal yang ini. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara di dalam hukumnya Yahudi seorang budak yang mereka biasanya kan orang-orang Yahudi punya budak gitu ya. Budak mereka pun nggak dipaksa untuk bisa melakukan itu gitu ya, untuk membasuh kaki. Itu bukan hal yang terpaksa gitu ya. Bahkan sebenarnya di tradisi bagi mereka orang-orang kafir yang bukan Yahudi yang bisa melakukan itu. Tapi orang kafir atau orang non Yahudi pun yang melakukan itu biasanya nggak semua orang. Orang-orang kaya, orang-orang besar itu nggak akan melakukan itu. Mana mau mereka gitu ya. Biasanya pun hanya menekankan anak-anak saja atau perempuan saja yang memang statusnya sangat rendah sekali gitu ya. Jadi mereka lah yang melakukan itu. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Yesus, ternyata memang yang dilakukan Yesus itu adalah satu pelayanan yang sangat berkorban sekali ketika dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia melakukan itu dengan hati yang besar, dengan hati yang penuh kasih. Bahkan juga ketika dia melakukan itu juga dengan hati yang mengampuni. Di ayat 2, di ayat 11, ayat 18, dia menjelaskan tentang satu tokoh yaitu Yudas Iskariot ya, nanti Bapak Ibu bisa baca Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia, yang belum bersih dikatakannya. Ada salah satu di sini yang belum bersih. Nah, itu dimaksudkan semua tentang Yudas Iskariot gitu ya. Ketika dia sudah tahu ini yang akan mengkhianati aku, dia membasuh nggak kaki Yudas? Dia membasuh semua kaki murid-muridnya. Tapi
Dia sudah tahu murid-murid Yudas ini akan menjual dia gitu ya. Ini sebuah kasih yang mengampuni, bukan mengasihi, aku benci nih kamu, kamu akan menyerahkan aku, enggak. Tapi dia sudah tahu, tapi dia terlebih mengampuni. Jadi kasih yang memberi, kasih yang rendah hati, tetapi juga kasih yang mengampuni. Dan dia juga menempatkan di sana ketika murid mengatakan dia adalah guru dan Tuhan ya, walaupun memang di Injil Yohanes sering kata guru Tuhan ini dijelaskan berkali-kali gitu ya. Ini artinya adalah sebuah tindakan kedekatan dan juga keintiman gitu ya, di mana mereka mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan, dan sepatutnya juga sebenarnya kita juga melakukan keteladanan yang baik seperti apa perintah Tuhan. Dia bukan hanya guru kita, dia bukan hanya Tuhan kita, dia dua-duanya. Jadi ini bukan sekedar pilihan gitu ya, tetapi apa yang Yesus lakukan di sini itu adalah sebuah keteladanan yang sangat dekat sekali dengan para muridnya. Dan pelajarannya untuk saya Bapak Ibu Saudara, dia melakukan eh, dengan keteladanan yang luar biasa. Saya mendapatkan pelajaran, saya mengerti tentang kasih yang murni. Kasih yang murni itu seperti apa sih? Katanya sudah mengerti. Kasih yang murni itu artinya adalah kasih yang nyata, ya. Beberapa kita mungkin atau saya pribadi mungkin ketika kita terlihat rendah hati di depan orang lain, itu kesannya biar saya dipuji gitu ya. Oh, saya akan coba rendah hati di sini supaya saya mendapatkan pujian. Saya akan seakan-akan sebagai hamba. Sebenarnya hati saya ini raja gitu ya. Tapi hati Yesus tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa membohongi gitu ya, tetapi Allah enggak. Kasih Allah itu yang ketika dia membasuh muridnya itu berdasarkan kerendahan hatian yang murni, bukan pencitraan. Dan dia merendahkan dirinya supaya kita bisa hidup. Kalau lihat lagi di pasalnya, yang menarik ketika saya menggali pasal ini, di beberapa ayat dikatakan dia adalah anak Allah, ya. Dia adalah anak Allah, dia diutus oleh Allah, dia adalah Tuhan atas murid-muridnya. Dia juga diberikan kuasa oleh Allah. Itu ada beberapa ayat menjelaskan. Tetapi dia merendahkan dirinya supaya kita bisa hidup. Jadi sekarang Yesus sedang merendahkan dirinya bukan hanya satu tangga, dua tangga ke bawah, tetapi berjuta-juta tangga dia turuni supaya kita mendapatkan kasih yang murni. Berjuta-juta tangga dia turunin gitu ya, supaya kasihnya itu teraplikasi kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Itu adalah kasih yang agape yang saya lihat. Yang Tuhan mau saat itu ketika dia mengatakan setelah dia membasuh muridnya, dia bilang kan, kamu tahu nggak apa yang aku lakukan ini? Kan Yesus tanya kan, dia nggak cuma, kan Yesus tahu dia nggak cuma menjelaskan saya sudah membasuh kakimu, selesai itu. Tapi dia menjelaskan apa arti membasuh kaki di sini. Dia jelaskan satu persatu arti membasuh kasih supaya kamu juga nanti lakukan, katanya kan. Kamu lakukanlah dengan sesamamu. Menariknya Yesus harus turun berjuta-juta tangga untuk menyatakan kasihnya yang murni, yang bisa dinikmati oleh murid. Tetapi murid saat itu hanya diminta untuk mengasihi sesamamu. Antara kamulah saling mengasihi gitu ya. Dia mengasihi secara vertikal, tetapi Tuhan memberikan kita kasih untuk mengasihi secara horizontal. Dan itu sudah mengasihi Bapa kalau menuruti perintah. Ini menarik sekali, saya dapatkan pelajaran ketika menggali bagian ini. Wah, baru kali ini saya menggali tentang membasuh kaki yang sangat dalam sekali ya. Sebelumnya hanya sekedar membaca gitu. Tetapi ketika PA memang, apalagi kita dihubungkan dengan relasi dan keintiman dari kasih Bapa dalam pribadi Yesus yang berinkarnasi, kasihnya itu sangat kelihatan sekali Bapak Ibu Saudara. Kaya sekali, dan aplikasi yang akan saya lakukan ayat 17 ya. Dikatakan Yesus di ayat 17 pasal 13, berbahagialah kamu yang akan melakukan apa? Seperti yang Yesus teladani tadi ya, untuk membasuh kaki dan juga mengasihi sesama. Dan kamu harus lakukan itu. Ternyata Yesus bilang, aplikasikan itu, bukan cuma kamu udah tahu kan teorinya aku lakukan ini, lakukan hal yang sama gitu ya. Jadi di sini menarik sekali karena kita sekarang sudah tahu, kita juga dituntun untuk mentaati. Kita tahu tapi kalau nggak mentaati itu artinya teori tanpa praktek, ya hanya sebagai pendengar saja nggak pelaku kata Yakobus. Tetapi kalau kita taat juga nggak mengetahui, kita taat buta namanya. Jadi dua-duanya ini harus berbarengan. Makanya Yesus jelaskan satu persatu secara eksklusif dan juga terbuka gitu ya.
kita mengetahui sekarang kasih yang benar itu gimana, kita taati dan kita lakukan. Nah, tadi saya bilang prakteknya itu aplikasinya itu harus praktis. Di sini masih masih rada abstrak aplikasi saya. Makanya aplikasi praktis saya melayani dengan mendoakan sesama, khususnya dalam masa Lent gitu ya. Mendoakan ini sedang dan akan juga saya lakukan terus gitu, khususnya di tempat baru di mana Tuhan tempatkan saya dalam pelayanan di Kalimantan ini. Nah, itu jadi aplikasi saya dan juga beberapa referensi yang saya dapatkan dari penggalian ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ginilah nanti penggalian kita selama 5 hari. Jadi kalau Bapak Ibu mau nggak buat dalam paragraf ya nggak apa-apa. Ini supaya slide-nya satu aja gitu ya. Nanti kalau mau dibuat poin-poin juga nggak masalah. Itu akan memudahkan teman-teman lain dalam membaca hasil penggalian Bapak Ibu. Kiranya paham ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan masuk ke pelaksanaan diskusi. Selanjutnya, ya, pelaksanaan diskusi kita hari ini kita sudah mulai dengan pemaparan materi. Nanti besok kita akan mulai dengan pasal 13. Itu ada beberapa perikop. Di hari Jumat kita masuk pasal 14. Rumah Bapak ya. Ini pasal yang cukup terkenal dan mungkin Bapak Ibu pasti hafal rata-rata beberapa ayat. Pasal 15 juga masuk tentang pokok anggur, perintah mengasihi, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Pasal 16 hari Senin kita masuk lagi, bertekun, juga pekerjaan penghibur, duka cita yang mendahului kemenangan, dan pasal yang terakhir 17, hari Selasa tentang doa. Kita akan juga ambil waktu untuk berdoa sebelum kita menyelesaikan kelas kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan dari 5 pasal yang sudah kita pelajari. Dan di hari Rabu minggu depan kita ketemu lagi di sharing berkat, evaluasi kelas nanti di Zoom seperti ini. Dan Rabu minggu depannya tanggal 2 akan ada kelulusan kelas. Itu nanti Instagram, Bapak Ibu bisa login aja di Instagram. Dan hari Jumat sertifikat bagi nama-nama yang lulus akan dikirimkan. Dan pastikan Bapak Ibu semua bisa lulus sampai selesai. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung dari pemaparan materi kita hari ini. Saya mengambil satu tema yang saya pikir ini sangat kalau dalam hermeneutika ini tingkatannya menarik sekali gitu ya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 23, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Jadi yang kalau Bapak Ibu lihat yang di highlight di sana, seseorang mengasihi aku. Jadi aku mengasihi Yesus, terus kalau aku mengasihi Yesus, aku akan turut kepada firman Yesus. Dan Bapakku yang di surga juga mengasihi aku gitu ya. Jadi ini satu tingkatan di dalam kita menaati perintah Yesus. Mengasihi dengan prakteknya menuruti firman itu harus berjalan. Bukan hanya kasih tanpa praktek gitu ya. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, next, selamat menjalani penggalian dari pasca intim yang akan kita lihat dari pasal 13 sampai 17 tentang kasih yang aktif, di mana ketika Yesus saat itu bercakap-cakap secara terbuka, dibukakan semuanya kepada murid, bukan hanya berpamitan, tapi juga mereka disiapkan dan mereka disertai dan mereka dikasihi sampai akhir. Demikian itu juga nyampe kepada kita di mana kita dipersiapkan, kita disertai dan kita dikasihi sampai akhir. Itulah kasih Yesus. Selamat menggali lebih dalam tentang warisan kasih Yesus kepada para murid dan kepada kita juga di masa sekarang. Selamat menjalani Paskah yang intim. Tuhan Yesus memberkati.